Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik mana ambek aku Mike Wazowski. Ini siapa dari kemarin nanyain lanjutannya Monster University. Iya ini lo, sabar lur. Kali ini kita akan ngidul film Monster Inc tahun 2001. Kalau dari tahun perilisannya, Monster Inc keluar lebih dulu emang. Baru 12 tahun kemudian prequelnya Monster University rilis lur. Kenapa Pixar nggak ngeluarin sequelnya, kok malah prequelnya? Ntar kita bahas di kesimpulan ya. Monster Inc bercerita tentang si Ijo dan si Biru, Mike dan Sullivan yang sudah bekerja. Dimana anak-anak milenial zaman sekarang makin susah untuk ditakuti. Sampai akhirnya ada satu dedek gemes yang masuk ke dalam kota monster karena suatu insiden. Gimana keseruannya? Kita langsung pantun aja ya lur. Sesuai saran sopo iki, aku Salim, Ca Icang angon celeng, monggo sekeca leng. Angon celeng buat ngepet. Boleh juga ide inti lur. Film dimulai dengan anak kecil yang sedang tidur di kamarnya. Dia tidak bisa tidur pulas karena merasa ada sosok lain di kamarnya yang ternyata itu hanyalah simulasi menakuti yang ada di perusahaan Monster Inc. Monster ini bukan hanya tidak berhasil melewati simulasi, tapi dia juga melakukan kesalahan fatal, yaitu membiarkan pintunya tetap terbuka. Henry sebagai CEO dari Monster Incorporated atau Monster Inc. sangat marah melihat simulasi memalukan itu. Seperti yang udah kalian lihat di Monster University sebelumnya lur, bahwa para monster ini percaya jika anak kecil sangat beracun, bahkan satu sentuhannya bisa membunuh monster katanya. Itulah kenapa pintu khusus antara Monster Inc. dan dunia manusia tidak boleh terbuka, karena akan bahaya jika anak kecil masuk ke dalam sana. Scarer adalah pekerjaan berbahaya tapi harus dilakukan karena jeritan anak kecil adalah sumber energi bagi kota monster. Dan gak sembarangan monster bisa menjadi scarer. Hanya monster-monster yang percaya diri, ulet dan beranilah yang bisa menjadi scarer. Salah satu andalan Monster Inc adalah James Sullivan. Meskipun dia sangat menakutkan, tapi Sullivan gak bisa apa-apa tanpa bantuan pelatihnya yaitu Mike Wazowski. I thought I had you there. I don't believe I ordered a wake-up call, Mikey. Di TV muncul iklan Monster Inc di mana Sullivan dan Mike menjadi salah satu bintang iklannya. Mike udah nggak sabar aja pengen lihat betapa kerennya dia. Tapi every time you turn something on, Monsters Incorporated is there. Okay, here I come. We're working for a better tomorrow. meskipun endasnya Mike ketutup logo, Mike tetap bahagia karena pada dasarnya Mike ini emang positif thinking banget lur. Mereka berdua pun pergi ngantor ke Monster Inc nggak pakai mobil, tapi berjalan kaki biar sekalian olahraga. Terlihat banyak monster di jalan yang menyapa Mike dan Sullivan. Kelakuannya monster-monster ini ada-ada aja. Oh, great. I hear somebody's close to breaking the all-time scare record. Sampailah mereka di Monster Inc. Mike dan Sullivan sangat terkenal di sana. Enggak sih, lebih tepatnya si Sullivan aja, karena dia berturut-turut menjadi scarer terbaik tiap bulannya. Sedangkan Mike di belakang layar menjadi pelatihnya. Mbak-mbak monster penerima tamu perusahaan bernama Celia. Mike dan Celia sama-sama saling suka dan akan kencan setelah pulang kantor. Di ruang ganti tiba-tiba muncullah Randall. Dengan sombongnya Randall mengatakan jika dia akan memecahkan rekor nilai. Sebelum mulai bekerja, pelatih-pelatih scarer harus mengambil berkas-berkas anak kecil yang akan ditakuti hari itu ke Ross ini semacam adminnya di sana lah lur. Pintu-pintu pun mulai diluncurkan dan para scarer yang sangat diidolakan masuk ke area menakuti. They're so awesome. Sullivan dan Mike santai aja dan gak mikirin skornya sama sekali. Beda dengan Randall yang kompetitif banget. Gimana caranya pokoknya bisa menang dan pecah rekor. Kurang ngopi intendel Randall. Para monster pun siap untuk menakuti. Just get me another door. The door, yes, door. Attention.
Slumber party. Menurut analisis, anak kecil zaman sekarang semakin tidak takut dengan monster. Dan jika ada pintu kamar yang anaknya tidak takut seperti itu, maka pintu itu langsung dihancurkan dan hanya menyisakan gagangnya saja. Lalu jika ada monster yang ketempelan barang-barang anak kecil, langsung dong selebay ini penanganannya. 2319! We have a 2319! Dalam hitungan detik, CDA atau agensi penyelidik anak langsung datang dan membumi hanguskan barang-barang anak kecil, padahal cuma kos kaki loh, astaga. Hari itu kerjaan sudah selesai dan Mike sangat puas dengan hasil kerjanya Sullivan. Malam itu sesuai janji Mike akan kencan dengan Celia, tapi tiba-tiba Ross datang dan menagih laporan kerjanya. Mike pun meminta tolong Sullivan mengambil berkas laporannya di meja dan memberikannya ke Ross karena dia harus kencan sebelum restoran penuh. Demi kebahagiaan sahabatnya, Sullivan pun akan mengambilkan laporannya, tapi anehnya di sana dia melihat sebuah pintu yang masih aktif. Iseng-iseng Sullivan coba mengintip ke dalam pintu itu. Siapa tahu masih ada monster di dalamnya, ya kan? Dan tiba-tiba dengan paniknya semua barang anak kecil disembunyikan ke dalam loker, tapi ternyata si dedek gemes masih gandol di punggungnya. Ternyata yang mengaktifkan pintu itu malam-malam adalah Randall. Dia berniat curang agar bisa mendapatkan tambahan skor di luar jam kerja. Sullivan yang makin panik akan mengembalikan si anak ke kamarnya, tapi lagi enak-enaknya Mike kencan, Sullivan tiba-tiba datang dan menceritakan semua yang terjadi. Jelas Celia jadi ngambek karena nggak dipeduliin. Ditambah lagi si anak kecil malah jalan-jalan dan situasi pun semakin kacau. It's a kid here! A human kid! Come on! Kejadian itu menghebohkan kota monster. Beberapa monster yang diwawancarai lebay banget ngomongnya lur, kayak mak-mak babi ngepet. Ada yang bilang si anak bisa nembakin laser dari matanya lah, bisa terbang lah, macem-macem pokoknya. Mike dan Sullivan yang terpaksa membawa anak kecil itu ke kontrakan juga semakin parno. Karena Mike merebut boneka beruangnya dari anak kecil, dia langsung auto nangis dan membuat cahaya lampu di sana menguat. Helikopter CDA pun menyadari jika ada energi berlebihan di bangunan itu, dan mereka berdua harus segera menghentikan tangisannya agar tidak ketahuan. Tapi malah Mike berpikiran bahwa anak itu adalah mesin pembunuh yang akan menyerang mereka berdua saat tidur. Mike juga kehabisan ide gimana caranya menyingkirkannya. Sullivan cukup terkejut ketika melihat gambarnya dengan si anak. Lalu karena dia mengantuk, Sullivan memancingnya menggunakan makanan untuk tidur di lantai. Tapi dia malah langsung naik ke atas kasurnya Sullivan. Karena anak kecil ini takut dengan monster yang keluar dari pintu lemari, padahal nggak ada apa-apa di sana. Sullivan pun tetap pura-pura menjaganya sampai dia tertidur. Go to sleep. Now. Sullivan beranggapan jika anak manusia sepertinya tidak berbahaya dan tidak beracun. Mereka memikirkan gimana caranya membawa anak itu ke Monster Inc. tanpa ketahuan. Sullivan pun punya ide untuk memakaikan kostum monster dari barang-barang di rumah mereka. I can't believe we are waltzing right up to the factory. Everything's going to be okay. Lagi-lagi si anak jalan-jalan dan manggil Henry dong. Sullivan pun beralasan jika monster itu adalah anak dari sepupu adiknya. Jawab ngawur aja pokoknya Sullivan. Saat di ruang ganti si anak tiba-tiba kebelet dan Sullivan pun menungguinya di depan toilet. Entah kenapa Sullivan jadi makin dekat dengan si anak dan berpura-pura mencari di mana dia sembunyi. Sedangkan Mike bertugas untuk mengambil kartu kunci pintu di Ross dengan terus merayu dan memuji kecantikan Ross, tapi Ross tidak terpengaruh. This office is now closed. Saat Mike menemui Sullivan, mereka harus sembunyi karena Randall masuk ke dalam toilet. Randall dan pelatihnya Fungus sangat ketakutan karena merasa merekalah yang bertanggung jawab atas kaburnya si anak kecil. Sampai akhirnya Randall menyadari ada yang bersembunyi di sana dan membuka pintu satu persatu. Untungnya perhatian Randall teralihkan. And when I find whoever let it out, they're dead.
Don't panic. All we have to do is call her door down and send her home. You're right. You're right. Karena nggak dapat kunci, Mike memutuskan memakai pintu yang mana saja, asalkan si anak pokoknya bisa disingkirkan. Tapi Sullivan nggak mau karena si anak harus kembali ke kamarnya yang benar. Sekarang Sullivan memanggil anak itu dengan sebutan Bu, dan Mike nggak suka Sullivan jadi terlalu dekat dengan anak manusia. Sampai akhirnya Bu tiba-tiba menghilang. Mike pun senang karena Bu telah menghilang. Itu artinya mereka bisa pura-pura tidak pernah melihatnya sama sekali. Tapi Sullivan tetap mencari di mana Bu berada. Dan di sini Randall mengetahui fakta dari foto di koran bahwa Mike ada di restoran ketika Bu kabur. Randall bilang jika dia akan membantu Mike mengaktifkan pintu kamar Bu saat jam istirahat. Di lain tempat Bu sempat masuk ke tempat sampah dan kabur lagi, tapi satu mata monsternya ketinggalan di tong dan dimasukin ke dalam mesin penghancur. Sullivan yang melihatnya langsung auto pingsan. Sullivan masih nangis ngeliatin remukan sampah itu, sampai akhirnya mereka melihat Bu yang ternyata ikut rombongan monster-monster kecil. Dan lagi-lagi Bu tertawa jika melihat Mike kesakitan. Di ruang menakuti, sesuai janji Randall, pintu kamar Bu sudah diaktifkan. Tapi Sullivan merasa ada yang janggal. Begitu pula dengan Bu yang tiba-tiba ketakutan. Sampai akhirnya ketika Mike coba masuk ke dalamnya, Sullivan pun langsung mengikuti Randall. Entah apa yang direncanakan Randall, tapi yang pasti dia salah culik. Randall kira itu adalah Bu, padahal itu adalah Mike. Sullivan pun masuk ke suatu ruangan rahasia di mana ada Randall dan Fungus di sana. Karena ternyata yang diculik adalah Mike. Randall bertanya di mana anak itu, tapi Mike bilang dia tidak tahu. Mike masih mengira semua ini Randall lakukan untuk mendapatkan skor dengan cara curang. Tapi Randall cuma ketawa aja ya kan. Kamu kira aku menculik Bu hanya untuk mendapatkan skor? Tujuanku lebih besar dari itu, Mike. Klik. Karena Mike nggak mau bilang di mana Bu berada, Mike pun akan disiksa dengan sebuah alat yang bisa memaksanya untuk berteriak. Tapi untungnya Sullivan berhasil mencabut kabel mesin itu dan menukar Mike dengan Fungus. Saat Sullivan akan mengatakan kejahatan Randall ke Henry, Sullivan malah dipaksa ngasih contoh dulu ke monster-monster baru bagaimana cara menakuti. Dan di situ Bu melihat betapa menyeramkannya Sullivan. But sir! Don't be scared. That wasn't real. It's just a... Henry yang kaget melihat Bu langsung ditenangkan oleh Mike. Mike menjelaskan apa yang telah Randall lakukan dan mengatakan jika Bu tidak beracun. Henry bisa memahami situasi yang terjadi. Bagaimanapun Bu harus dikembalikan ke dalam kamarnya. Tapi ternyata... It's yours. Oh, come on now, George. I know you can do this. Ternyata Henry bersekongkol dengan Randall dong. Mike pun marah ke Sullivan karena tidak pernah mendengarkan kata-katanya. Sampai akhirnya mereka ditemukan oleh Yeti, dan itu adalah daerah pegunungan Himalaya. Sullivan masih merasa bersalah karena sudah menakuti Bu, karena Yeti bilang ada desa di sekitar gunung. Sullivan ingin malam itu pergi ke sana untuk kembali ke dunia monster dari kamar anak kecil. Mike pun makin marah karena Sullivan hanya mementingkan Bu dan tidak memikirkan nasib mereka berdua. Tapi Sullivan tetap memprioritaskan keselamatan Bu, dan mereka berdua pun akhirnya berpisah. If you want to go out there and freeze to death, you be my guest. Kereta Sullivan nabrak batu dan terlihat desa yang sudah dekat. Sullivan pun berhasil kembali ke dalam Monster Inc. dan langsung mencari Bu. Tepat saat Bu akan disiksa alat penjerit, Sullivan berhasil menyelamatkannya. Dengan kekuatannya, Randall terus menyerang. Tiba-tiba Mike sudah kembali untuk membantu sahabatnya Sullivan. Tapi tololnya Mike tidak melihat Sullivan yang diserang oleh Randall dan masih ngoceh aja ya kan. I know, kid. He's too sensitive. That's all. I needed some time to think. But you shouldn't have left me out there. I am bearing my soul here. Oh, look at that. It's Randall. Saat mereka kabur, Celia yang masih nggak terima meminta kejelasan ke Mike apa yang sebenarnya terjadi. Mike pun akhirnya menjelaskan kejadian sebenarnya dan mengatakan jika Randall berusaha membunuh mereka berdua. Celia mengetahui fakta itu langsung membantu Mike.
Echo Box has just broken the all-time scare record. Karena masih dikejar, Sullivan dan Mike terpaksa gandol ke pintu-pintu yang bergerak agar bisa mencapai pintu kamarnya Bu. Karena Box masih terus mengejar, Mike pun menyakiti dirinya sendiri agar Bu bisa tertawa dan mengaktifkan semua pintu-pintu di sana. Sorry, buddy. There he is. Hurry up, hurry up. Great job, buddy. We lost him. Boo! No! Mike dan Sullivan pun langsung mengejar Randall. Saat Sullivan akan dijatuhkan oleh Randall, Bu datang untuk menyelamatkannya. Randall pun dibuang ke pintu yang ditinggali mak-mak super barbar. Saat Mike berusaha membuat Bu tertawa, pintu kamar Bu udah keburu ditarik oleh Henry. Mike pun mencoba mengalihkan perhatian semua CDA, sedangkan Sullivan akan mengembalikan Bu ke kamarnya. Henry yang melihatnya langsung mengejar. Pintu pun dipasang di suatu tempat dan Sullivan masuk ke dalamnya. Henry berhasil mengejar ke dalam kamar dan di sini ketahuan apa motif Henry sebenarnya, Lur. Ini semua karena Henry yang merasa anak-anak milenial zaman sekarang tidak bisa ditakuti lagi. Maka dari itu satu-satunya cara adalah dengan menculik anak kecil, lalu memaksa mereka berteriak dengan alat menjerit. Dan yang terjadi, Simulation terminated. Simulation terminated. Well, What are you doing? Take your hands off of me. You can't arrest me. I hope you're a happy soul. Henry ditangkap karena sudah berniat jahat menculik anak kecil. Setelah itu datanglah pemimpin CDA yang ternyata adalah Ross. Selama ini dia sengaja menyamar dong sebagai admin di Monster Inc. Ross berterima kasih karena mereka berdua sudah membantu mengungkap kejahatannya Henry. Lalu untuk masalah Bu, Ross ingin Bu tetap dipulangkan dan setelah itu pintu kamarnya akan dihancurkan. Itu artinya Sullivan dan Mike tidak akan bisa bertemu lagi dengannya dan mereka pun harus berpisah. Mike Wazowski! Oh, Boo. It's been fun. Oh, that's cute. Yeah. He's a happy bear. Sullivan pun ingin Bu lebih berani dan tidak takut lagi dengan pintu lemari. Dengan berat hati, Sullivan harus meninggalkannya. Gak bisa aku lihat kayak begini, Lur. Kitty! Kitty has to go. Boo! Pintu kamar Bu sudah dihancurkan. Ratusan karyawan mulai khawatir jika tidak lama lagi Monster Inc. pasti akan bangkrut dan ditutup. Ditambah lagi listrik di kota Monster akan mati total karena anak kecil sudah susah untuk ditakuti. Sampai akhirnya Sullivan punya ide untuk mengembalikan kejayaan Monster Inc. hey, is this thing on? Hello, hello, testing, testing. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh yeah, I was the fastest one out there. I tell you, it's great to be here in your room. Where you from? Sekarang, tertawa anak kecil adalah energi untuk kota monster. Tawa anak kecil 10 kali lebih kuat dari jeritan. Lantai itu berubah dari lantai menakuti menjadi lantai tertawa. Mike pun sekarang bekerja untuk mendapatkan energi tertawa. Sedangkan Sullivan sudah menjadi CEO dari Monster Inc. Oh, this is great. Mike yang tahu Sullivan masih merindukan Bu mengajaknya ke suatu tempat untuk menunjukkan sesuatu yang ternyata... Ta-da! Mike. Ini baru namanya best friend kayak gini lur. Butuh waktu yang lama bagi Mike untuk memperbaiki potongan-potongan kayu yang sudah hancur. Dengan potongan kayu besar terakhir yang dibawa oleh Sullivan, pintu itu pun bisa kembali aktif. Dan akhirnya... Kitty! Buyar, sayangnya sequel filmnya nggak ada lur. Tapi ada series lanjutannya, yaitu Monster at War di Disney Plus mulai tanggal 2 Juli nanti. Sebenarnya proyek sequel keduanya yaitu Monster Inc. 2 Lost in Paradise akan digarap. Konsep art filmnya juga sempat bocor di YouTube. Tapi sequel itu nggak dilanjutkan karena Circle 7 Animation yang ditugaskan Pixar untuk mengerjakan sequel ini harus ditutup. Maka dari itu Pixar langsung berubah haluan lanjut ke prequelnya yaitu Monster University. Sedikit plot tentang sequel keduanya yang nggak jadi tayang lur. Mengambil latar setahun setelah Monster Inc. Dimana ternyata waktu di dunia manusia itu jauh lebih cepat dibandingin dunia monster. Tepat ketika hari ulang tahunnya Bu, Mike dan
Sullivan masuk ke kamarnya dan ternyata Bu sudah menjadi wanita tua. Ini idenya bagus sih kalau dilanjutin, meskipun kayaknya cerita bakalan cukup gelap sepanjang film. Ya wes segitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk menghalalkan segala cara, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.